bisa mengubah seluruh dunia dalam satu malam, tetapi kita bisa mulai dengan mengubah cara kita sendiri dalam menggunakan media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cinta Nadia Natasha dari @11 Hari ini aku akan menjelaskan tentang apa ya? Hari ini aku akan menjelaskan tentang bijak di dunia digital. Jangan khawatir, aku bakal ngejelasin dengan santai. Jadi nggak perlu tegang seperti menunggu hasil ujian ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa lebih bermanfaat bagi kita semua dan bisa bikin kita lebih paham tentang topik ini. Jadi yuk langsung kita mulai. Jadi sebelum kita mulai ke topik pembahasannya, aku mau nanya dulu nih, seberapa sering sih kalian menggunakan media sosial dalam sehari? Menurut kalian, apakah media sosial memberi manfaat yang lebih positif atau negatif? Jawabannya, yuk kita cek penjelasan berikut ini. Oh iya, FYI, menurut survei, orang Indonesia itu kebanyakan menghabiskan waktu di media sosial sebanyak 3-4 jam per hari. Wow, lumayan lama ya. Kalian yang berapa jam nih? Platform paling populer di Indonesia itu ada sebagai WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Mengapa kita harus bijak di dalam media sosial? Media sosial bisa menjadi perang bermata dua. Maksudnya apa sih? Jika digunakan dengan baik, media sosial akan memberi banyak manfaat bagi kita semua untuk belajar, kerja, dan komunikasi. Sebaliknya, jika digunakan dengan tidak benar atau tanpa kontrol, media sosial bisa menyebabkan kecanduan, perundungan, dan penyebaran hoax. Contoh positifnya ada orang sukses yang berbisnis di media sosial. Sebaliknya, ada orang yang dihujat habis-habisan karena salah bicara di media sosial. Maka kita harus belajar dari adab dan etika dalam menggunakan media sosial agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih media sosial. Media sosial itu adalah platform digital yang memungkinkan kita untuk mengetahui informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi secara online. Media sosial itu berbeda dengan media konvensional lainnya, seperti TV dan koran. Karena di media sosial, semua orang bisa menjadi kreator dan berinteraksi secara langsung. Selanjutnya itu adalah fungsi bermedia sosial. Yang pertama di sini adalah sebagai sarana berkomunikasi. WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan lain-lain adalah contoh platform yang sering digunakan untuk berkomunikasi. Dengan media sosial, kita bisa berbicara dengan siapa saja di berbagai dunia. Namun, berkomunikasi di media sosial juga harus tetap mengikuti norma dan etika. Berikutnya, sebagai sarana edukasi. Banyak informasi bermanfaat yang bisa kita ambil dari berbagai media sosial, seperti tutorial di YouTube atau diskusi di forum online. Namun, kita juga harus kritis dalam memilih sumber informasi agar tidak bermakan berita hoaks. Selanjutnya, sebagai sarana hiburan. Banyak konten hiburan di berbagai media sosial, mulai dari meme hingga video lucu. Namun, kita harus bijak agar tidak kecanduan dan membuang waktu terlalu banyak untuk hiburan yang tidak produktif ya. Selanjutnya itu sebagai sarana berbisnis.
Nah, ini tuh yang paling menguntungkan loh dari bermedia sosial. Banyak orang yang memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan bisnis-bisnis mereka kepada orang-orang lain. Bahkan banyak influencer yang menjadikan media sosial sebagai sumber pendapatan utama mereka loh. Selanjutnya itu pentingnya berada di media sosial. Yang pertama itu adalah menciptakan lingkungan digital yang positif. Jika semua orang menggunakan media sosial dengan santun, maka lingkungan digital akan menjadi lebih nyaman. Contohnya, jika kita sering menyebarkan konten-konten yang positif, maka kita akan menciptakan atmosfer yang baik di media sosial. Yang kedua, menghindari penyebaran hoax. Di era digital ini, informasi tersebar dengan begitu cepat. Sayangnya, gak semua informasi yang kita terima itu benar. Hoax alias berita palsu semakin merajalela dan menyebar dengan begitu mudah lewat media sosial. Tapi sadar gak sih kalau hoax ini bukan sekadar masalah sepele? Hoax bisa berdampak negatif yang serius, bukan cuma buat individu, tetapi juga buat masyarakat luas. Sebagai generasi digital, mahasiswa harusnya punya kemampuan literasi digital yang kuat. Tapi hoax ini malah bikin kita malas buat cek fakta. Akibatnya kita lebih sering percaya sama judul bombastis tanpa mencari sumber yang kredibel. Ini bahaya banget buat masa depan kita yang seharusnya jadi generasi kritis. Nah, itulah dampak negatif dari konten hoax. Ketika hoax menyebar, terutama di masa krusial seperti pemilu atau pandemi, kepercayaan publik terhadap media, pemerintah, atau bahkan institusi pendidikan bisa runtuh. Mahasiswa yang seharusnya kritis malah bisa ikut terjebak di dalam lingkaran kebohongan. Ini berbahaya banget karena saat kepercayaan hilang, kita sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Konten hoax sering kali disebar untuk memecah belah masyarakat. Misalnya, hoax yang berkaitan dengan isu SARA atau politik. Di kampus, kita bisa melihat bagaimana perdebatan atau konflik yang gak perlu bisa muncul hanya karena berita bohong. Hoax bikin kita kehilangan rasa persatuan dan lebih gampang saling curiga. Hoax ini malah bikin kita malas buat cek fakta. Akibatnya kita lebih sering percaya sama judul bombastis tanpa mencari sumber yang kredibel. Ini bahaya banget buat masa depan kita yang seharusnya jadi generasi kritis. Hoax juga sering bikin kita panik atau takut tanpa alasan yang jelas. Contoh paling gampang adalah hoax tentang COVID-19. Nah, itulah dampak negatif dari konten hoax. Hoax adalah berita palsu yang dibuat untuk menyesatkan semua orang. Di Indonesia, banyak kasus penyebaran hoax yang menyebabkan perpecahan, bahkan konflik di media sosial loh. Wow.
Di Indonesia, banyak kasus penyebaran hoax yang menyebabkan perpecahan dan bahkan konflik sosial. Wow, sangat negatif ya dampaknya. Nah, maka ada beberapa tips nih untuk menghindari hoax tersebut. Yang pertama, cek sumber berita. Pastikan informasi berasal dari sumber yang sangat-sangat terpercaya. Yang kedua, gunakan akal sehat. Jika berita itu terlalu heboh, terlalu berlebihan, maka itu bisa memungkinkan berita tersebut adalah berita hoax loh. Yang ketiga, verifikasi informasi. Kita bisa cek situs fact-checking loh. Selanjutnya, ini yang paling penting nih, yaitu mencegahnya adanya cyberbullying. Cyberbullying itu perundungan yang terjadi di dunia nyata. Dampaknya sangat buruk tau, mulai dari gangguan mental hingga depresi. Mari kita lihat cuplikan dari beberapa kasus cyberbullying yang ada di Indonesia. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Kita bisa mencegahnya loh. Yang pertama, kita jangan pernah ya ikut-ikutan membuli orang lain. Ingat itu. Jika kalian melihat cyberbullying, kalian dapat melaporkan langsung dan mendukung korban tersebut ya. Jangan diam saja. Ingat. Selanjutnya, itu adalah cara menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, hal ini sangatlah penting. Yang pertama, itu adalah gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif ya. Gunakan media sosial untuk belajar, berbagi inspirasi, dan menjaga relasi yang sangat-sangat baik. Selanjutnya, hindari menggunakan bermedia sosial hanya untuk bergosip atau yang tadi menyebar berita-berita hoax. Selanjutnya, jaga privasi keamanan akun. Jangan pernah ya memberikan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau bahkan kata sandi di media sosial manapun. Selanjutnya, ini juga yang kalah penting loh, yaitu berkomentar dengan sopan dan beretika. Ingat, beretika. Ingat ya, setiap komentar-komentar yang kita ajukan kepada orang lain di berbagai media sosial itu sangat berdampak besar bagi orang tersebut. Contohnya cyberbullying tadi di media sosial. No, itu nggak boleh ya. Jika kalian gak setuju dengan pendapat orang lain, maka sampaikan pendapat kepada orang lain tersebut itu dengan sopan, santun, dan beretika.
Selanjutnya ada dampak dari bermedia sosial. Bermain media sosial itu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama yaitu memudahkan berkomunikasi dan berbagi informasi. Yang kedua yaitu membantu bisnis dan karir berkembang. Yang ketiga menjadi tempat berbagai kreativitas dan hiburan. Nah, ada dampak negatifnya juga loh. Yang pertama itu adalah kecanduan media sosial dan lupa waktu. Ini paling sering terjadi sih sekarang. Yang kedua adalah terpapar informasi palsu atau yang tadi itu hoax. Ingat ya cara mencegah hoax. Jangan lupa diterapkan. Yang ketiga itu adalah risiko cyberbullying dan kejahatan digital. Tadi sudah dijelaskan ya apa itu cyberbullying dan kejahatan digital. Nah, ada contoh kasus dan solusinya nih. Contoh kasusnya itu ada seorang remaja yang dimana dia membuat kesalahan di media sosial lalu dihukum habis-habisan oleh netizen yang ada di media sosial. Yang selanjutnya itu adalah seorang influencer yang berkasus karena menyebarkan berita hoax. Nah, solusinya yang pertama kalian harus selalu cek fakta sebelum membagikan informasi. Jangan menyebarkan berita hoax. Selanjutnya, jika kalian melihat komentar-komentar yang negatif atau perundungan, jangan sekali-sekali kalian ikut-ikutan, tapi kalian harus laporkan. Selanjutnya itu batasi penggunaan media sosial agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kasus sekarang contohnya itu seperti anak-anak yang sering sekali bermain media sosial tidak tahu waktu. Sebenarnya media sosial itu ada alat yang sangat bermanfaat dan berguna bagi kita semua jika kita gunakan dengan sangat baik. Sebaliknya, jika kita gunakan dengan tidak baik, maka banyak hal-hal negatif yang berdampak buruk ke kita loh. Selanjutnya, kita harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang positif. Nah, jadi mari kita mulai dari diri sendiri dulu untuk beretika di bermedia sosial. Jika kalian melihat suatu hal negatif di bermedia sosial, maka kalian jangan ikut menyebarkan ya. Sebelum kita mengakhiri pembahasan kali ini, maka mari kita renungkan sejenak. Media sosial adalah alat yang sangat kuat. Alat ini bisa membawa manfaat besar jika kita menggunakannya dengan bijak. Tetapi juga bisa menjadi bumerang yang sangat merugikan jika digunakan tanpa kontrol dan adab. Sebelum kita mengakhiri pembahasan kali ini, maka kita renungkan sejenak yuk. Media sosial adalah alat yang sangat kuat. Alat ini bisa membawa banyak manfaat jika kita menggunakannya dengan bijak, tetapi juga bisa menjadi bumerang yang merugikan jika digunakan tanpa kontrol dan tanpa
ada. Coba kita tanyakan pada diri sendiri dulu. Apakah selama ini kita sudah menggunakan media sosial dengan baik? Lalu, apakah kita pernah menyebarkan berita hoax tanpa memeriksa kebenarannya? Dan, apakah kita pernah meninggalkan komentar yang bisa menyakiti perasaan orang lain? Coba diingat-ingat, kalian pernah nggak di antara ketiga itu? Jangan lagi-lagi ya. Jika jawaban kalian masih ragu-ragu, maka inilah saatnya bagi kita untuk berubah. Saatnya kita menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bertanggung jawab, dan penuh adab. Kita semua memiliki peran dalam membangun dunia digital yang lebih sehat. Langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar. Maka, dari mulai sekarang, gunakan media sosial dengan hal-hal yang lebih positif. Bagikan informasi yang lebih bermanfaat dan dukung teman-teman yang sedang berusaha. Dan sebarkan energi positif di dunia maya. Jaga privasi dan keamanan diri kita sendiri. Jangan terlalu terbuka dengan informasi pribadi ya. Dan selalu berhati-hati dengan siapa kita berinteraksi. Berkomentar dengan sopan dan menghormati orang lain. Jika ada sesuatu yang kita tidak setujui, maka sampaikan dengan cara baik, sopan, dan jangan sampai menyinggung perasaan orang lain ya. Jangan mudah terprovokasi dan ikut menyebarkan hoax ya. Sebelum membagikan sesuatu, pastikan kita sudah memeriksa kebenarannya. Jangan sekali-sekali ikutan menyebarkan hoax itu ya. Kita semua bisa menjadi agen perubahan di dunia media sosial. Mari kita jadikan media sosial sebagai tempat yang lebih positif, inspiratif, dan bermanfaat untuk semua orang. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa apa yang kita lakukan di media sosial akan mencerminkan siapa kita. Setiap kata yang kita tulis, setiap foto yang kita unggah, dan setiap komentar yang kita tinggalkan adalah jejak digital yang akan selalu ada. Jangan sampai suatu hari nanti kita menyesali apa yang sudah kita perbuat kemarin di media sosial. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan atau merusak hubungan hanya karena kita tidak berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya. Bayangkan jika semua orang menggunakan media sosial dengan penuh adab dan etika. Tidak ada ujaran kebencian, tidak ada lagi perundungan besar atau tadi cyberbullying, dan tidak ada lagi hoax-hoax yang menyesatkan. Dunia digital akan menjadi tempat yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan bagi kita semua. Jadi, ayo, mari dari diri kita sendiri, kita jadikan contoh guna media sosial yang bijak dan bertanggung jawab.
Kita tidak bisa mengubah seluruh dunia dalam satu malam, tetapi kita bisa mulai dengan mengubah cara kita sendiri dalam menggunakan media sosial. Sampai jumpa, tetap bijak dalam menggunakan media sosial ya. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.